Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Dari firman Tuhan yang kita baca ini, umat Tuhan perlu memperhatikan kalimat yang berkata domba dan serigala. Timbul pertanyaan, siapakah domba dan siapakah serigala yang dimaksud dalam firman Tuhan ini? Domba di sini menggambarkan umat Tuhan, sedangkan serigala di sini menggambarkan antikristus atau antikris. Dalilnya ada di 2 Yohanes 1 ayat 7b. Firman Tuhan dengan jelas berkata, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, firman Tuhan berkata dengan jelas, mereka adalah antikristus atau antikris. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan. Menghadapi serigala atau antikristus ini, umat Tuhan diingatkan oleh firman Tuhan supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kalau umat Tuhan tidak cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati, maka akibatnya nanti bisa fatal. Kita bisa berurusan dengan hukum. Kita sudah melihat banyak contoh ada umat Tuhan dan hamba Tuhan yang dipenjara. Kalau kita harus dipenjara karena pikul salib, saya katakan puji Tuhan, haleluya. Tetapi jangan karena kesalahan kita yang kurang cerdik dan tidak tulus seperti burung merpati. Khususnya umat Kristen yang menggunakan medsos sebagai sarana penginjilan, harus lebih cerdik dan tulus seperti burung merpati. Kita harus memperhatikan dengan bijak hal-hal yang melanggar hukum, khususnya undang-undang penistaan agama. Apalagi pelayan Tuhan yang berapologet. Kita harus bisa mengontrol emosi kita. Dan mungkin kita, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berapologet, bisa belajar dari Edis TV dalam hal mengontrol emosi. Sebab saya memperhatikan di saat-saat suasana emosi dan menegangkan, beliau malah bisa tertawa. Ini sesuatu yang baik yang perlu kita contoh dalam hal berdebat. Sebab kalau kita terpancing emosi, kita menghina, kita menghujat, apalagi memfitnah, nanti kita malah kena pelanggaran hukum. Jangan niat hati yang baik jadi petaka. Betul kita harus memberitakan Injil, betul kita ingin semua manusia percaya Yesus dan diselamatkan masuk surga, tapi ingat, tidak semua manusia mau percaya Tuhan Yesus. Terkadang ada mereka yang menolak Tuhan Yesus, bahkan ada mereka yang marah. Yang penting di sini adalah yang harus kita perhatikan adalah kita sudah menjalankan perintah amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Dan untuk menumbuhkan dan selanjutnya biarlah kita mengizinkan Tuhan yang bekerja. Karena tugas kita sebagai pelayan Tuhan adalah menyampaikan firman Tuhan dan mengingatkan umat Tuhan akan firman Tuhan.
Kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ajaran Tuhan Yesus adalah kasih, bukan diktator. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.